Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismail Anargia. Saya siswa dari kelas 6B di SD Kartika 85 Jakarta. Salah satu sekolah dasar swasta terbaik di selatan Jakarta yang sudah terakreditasi A. Video ini adalah tugas ujian praktek semester akhir mata pelajaran IPS. Kali ini saya akan menceritakan pertempuran 10 November 1945. Bayangkan, kalian baru saja merayakan pesta kemenangan yang luar biasa. Tapi, tiba-tiba ada tamu tak diundang, datang dan ingin mengatur rumah kalian sendiri. Itulah yang dirasakan bangsa Indonesia pada tahun 1945, setelah proklamasi 17 Agustus. Rakyat merasa bebas, bendera merah putih berkibar di mana-mana atas perintah Presiden Soekarno. Namun, suasana bahagia itu tak bertahan lama. Di Surabaya, udara mulai terasa panas, bukan karena terik matahari, tapi karena sebuah ketegangan mulai mendidih. Dunia sedang berubah. Jepang baru saja kalah perang. Indonesia berada dalam masa transisi yang berbahaya. Bayangkan, sebuah kota yang penuh semangat tiba-tiba kedatangan kapal-kapal besar Inggris di pelabuhan Tanjung Perak pada 25 Oktober 1945. Mereka datang dengan alasan melucuti tentara Jepang, tapi ternyata mereka juga membonceng pasukan Belanda atau Nika yang ingin menjajah kita lagi. Wah, tentu saja, arek-arek Surabaya tidak tinggal diam. Kedengaran dimulai dari hal-hal kecil tapi membakar hati. Salah satunya di Hotel Yamato. Bayangkan, orang Belanda nekat mengibarkan bendera mereka, merah putih biru, di atas hotel itu. Itu jelas penghinaan besar. Pemuda Surabaya marah besar. Pemuda Surabaya bernama Kusno Wibowo dan Haryono nekat memanjat tiang bendera di puncak hotel, merobek bagian birunya dan mengibarkan kembali warna merah putih. Insiden ini terjadi pada 19 September 1945. Ketegangan memuncak pada 27 Oktober 1945 saat sebuah pesawat Inggris menjatuhkan ribuan pamflet atau selebaran di langit Surabaya. Isinya sangat sombong. Rakyat diperintahkan menyerahkan semua senjata dalam 48 jam atau akan ditembak. Rakyat marah besar. Pertempuran senjata pertama pun meledak. Selama 3 hari, pemuda Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan bahkan nyaris menghancurkan mereka. Untuk meledakkan suasana, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta sampai harus terbang ke Surabaya untuk mengadakan gencatan senjata. Puncaknya terjadi pada 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah. Brigadir Jenderal Malabi sedang berkeliling untuk memantau gencatan senjata. Namun, mobil terjebak di tengah kerumunan massa yang marah dan terjadi baku tembak yang mengakibatkan pemimpin pasukan Inggris tersebut tewas. Kematian sang jenderal membuat pihak sekutu sangat marah. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh bangsa yang mereka anggap amatir dalam peperangan. Pada 9 November 1945, pengganti Malabi, Mayor Jenderal Mansur, mengeluarkan perintah keras yang disebut ultimatum. Isinya sangat menghina. Rakyat Surabaya diperintahkan menyerah tanpa syarat, berjalan sambil mengangkat tangan di atas kepala dan menyerahkan semua senjata maksimal jam 6 pagi pada 10 November. Jika tidak, Surabaya akan digempur habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Apakah mereka takut? Tidak. Melalui radio, Gubernur Surjo dengan tegas menolak ultimatum itu. Di saat yang sama, muncul sosok pemuda berapi-api bernama Bung Tomo. Lewat siaran radio, ia berteriak, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebaliknya tetap merdeka atau mati. Kata-kata yang menyebar ke seluruh pelosok membakar semangat santri, pelajar, bahkan warga biasa untuk datang ke Surabaya. Pertempuran besar 10 November. Pagi hari 10 November 1945. Surabaya benar-benar menjadi neraka. Inggris mengerahkan pasukan terbaiknya, tank-tank Sherman, hingga pesawat tempur canggih yang pernah mengebom Berlin pada Perang Dunia Kedua. Kota dibombardir. Tapi lihat keberanian pejuang kita. Teman-teman, mereka melawan tank hanya dengan bambu runcing, senjata rampasan Jepang, dan keberanian nekat yang dikenal dengan Bondo Nika. Bahkan seorang Jenderal Inggris lagi, Brigjen Loder Simon, berhasil ditembak jatuh pesawatnya oleh pejuang Surabaya. Pertempuran yang dikira sekutu akan selesai dalam 3 hari, ternyata berlangsung alot hingga 3 minggu. Surabaya tidak mau menyerah. Meski secara militer, Surabaya akhirnya jatuh, tapi dia terkejut
Dunia melihat bahwa bangsa Indonesia benar-benar siap mati demi kemerdekaan. Peristiwa inilah yang menjadi alasan kenapa setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Pesan moralnya untuk kita semua. Para pahlawan dulu berjuang dengan darah agar kita bisa belajar dengan tenang sekarang. Tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing, tapi menjadi pahlawan sekolah. Dengan memegang buku dan pena, juga rajin belajar untuk menjaga persatuan bangsa kita. Menjaga kemerdekaan ini, ingat kata Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang bisa membuat secarik kain warna putih menjadi merah putih. Selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga, merdeka atau mati. Saya akhiri cerita sejarah pertemuan Surabaya 10 November 1945 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan data atau informasi yang kurang lengkap. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum. Bye-bye.